Seperti yang kita tahu ya, Oke. kayak tahun 98 waktu itu juga terjadi resesi gitu ya. Itu tuh yang menyelamatkan roda perputaran ekonomi Indonesia tuh ya UMKM itu sendiri gitu. Hai Kak Adi, selamat Halo, malam. Malam apa sore nih ya? halo, halo. Oke, halo. Alhamdulillah Sehat? sehat. Ya. Alhamdulillah sehat. Oke, ini baru pulang Enggak kantor kok, apa enggak. gimana nih Kak Adi? Ya baru ini aja gitu, baru beres sholat. Oh, siap. Oke, berarti apa nih ya kalau sekarang kita bisa Oke, mulai untuk aman. live-nya ya? Oke deh. Oke, siap. Nah, jadi malam hari ini seperti yang kita udah obrolin kemarin-kemarin diskusinya, kita akan membahas nih Kak Adi tentang yang namanya strategi digital marketing gitu kan untuk UMKM gitu. Nah, sebelumnya ini kalau saya sendiri pengen tanya dulu nih sama Kak Adi gitu kan. Kira-kira kalau menurut Kak Adi sendiri tuh peran UMKM untuk perekonomian Indonesia itu seperti apa sih gitu, dan dampaknya juga nih buat dampak resesi nanti kemudian untuk para UMKM gitu Oke. Kak Adi. Jadi menurut saya buat teman-teman sekarang yang mulai bisnis masih kecil gitu ya, masih sekelas UMKM gitu kan, karena UMKM itu ada batasan omset sendiri gitu ya. Itu harus berbangga gitu ya, harus memiliki kebanggaan karena UMKM itu merupakan tulang punggung negara Indonesia gitu. Seperti yang kita tahu ya, Oke. kayak tahun 98 waktu itu juga terjadi resesi gitu ya. Itu tuh yang menyelamatkan roda perputaran ekonomi Indonesia tuh ya UMKM itu sendiri gitu. Karena ya UMKM sebenarnya sih nggak terlalu terdampak dengan resesi dibandingkan startup ataupun perusahaan ekspor gitu ya. Mungkin kalau misalnya nanti ada waktu akan saya jelaskan bagian itu gitu ya. Jadi penopang perekonomian Indonesia gitu. Kemudian penyedia lapangan pekerjaan. Kenapa sih bisa jadi penyedia lapangan pekerjaan gitu? Seperti yang kita tahu, sekarang tuh banyak orang berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan gitu. Mulai dari pelosok-pelosok gitu ya, daerah-daerah terkecil gitu ya. Nah, UMKM ini yang membuat pedesaan-pedesaan itu bisa membuka lapangan pekerjaan gitu. Coba kita bayangkan kalau misalnya semua orang mencari pekerjaan ke Jakarta, sedangkan di Jakarta jumlah lapangan pekerjaannya yang tersedia tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai dengan jumlah permintaan lapangan pekerjaan, otomatis akan meningkatkan jumlah pengangguran itu sendiri gitu. Nah, dengan adanya UMKM ini sendiri yang menyebar rata di seluruh Indonesia, itu akan membuka lapangan pekerjaan di daerahnya masing-masing gitu. Jadi itu jadi mengurangi jumlah pengangguran itu sendiri gitu. Jadi seperti itu sih, peran UMKM itu sebegitu krusialnya di Indonesia. Oke, nah tapi kalau kita ngomongin tentang yang namanya dampak resesi gitu untuk UMKM, karena kan yang ngomongin soal resesi gitu kan ya banyak banget orang-orang yang khawatir gitu, terutama tadi seperti yang katanya Kak Adi itu kan ada yang namanya pengusaha-pengusaha entah itu startup atau siapapun, meskipun kalau menurut Kak Adi mungkin UMKM nggak terdampak, tapi kalau menurut kacamata dari Kak Adi sebagai founder mentor berbisnis gitu kan, kayak gimana nih kira-kira dampak yang mungkin akan dirasakan sama UMKM gitu kalau misalnya terjadi yang namanya resesi gitu. Saya mungkin penjelasan singkat dulu ya gitu kan, banyak yang bilang tahun depan akan terjadi resesi gitu di Indonesia. Apakah betul akan terjadi resesi gitu? Jadi secara singkatnya itu kan pengertian resesi adalah aktivitas perekonomian yang turun secara signifikan, bisa hitungan bulan atau tahun gitu kan. Pertumbuhan produk domestik brutonya juga negatif, 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi negatif gitu. Bisa terjadi karena krisis keuangan, karena peristiwa dunia, kenaikan harga dari waktu ke waktu gitu. Kita mulai dari berita global gitu ya. IMF sendiri bilang bahwa resesi ekonomi bisa dialami banyak negara. 31 negara dari 72 negara itu akan masuk jurang ekonomi. Karena pertumbuhan realnya bernilai negatif 2 kuartal berturut-turut. 31 negara tersebut merupakan penyumbang terbesar PDB. Mungkin sekitar 1/3 PDB dunia disumbang oleh 31 negara ini gitu, dan ini tuh termasuk negara maju ya. Nah, apakah resesi ini akan terdampak di Indonesia? Nah, kabar baiknya menurut IMF yang sudah memproyeksikan ekonomi Indonesia, itu Indonesia istilahnya grafik ekonominya tuh masih tinggi gitu. Kalau tahun ini ada di angka 5,6%, nah
di tahun depan itu masih di angka 5% gitu. Berbeda dengan negara maju seperti Amerika yang tahun ini itu ada di angka 1,6%, tahun depan itu sudah di angka 1% gitu. Jadi berbeda jauh banget gitu. Amerika tuh turunnya drastis banget gitu. Nah, Menteri Ekonomi Indonesia itu sendiri bilang Indonesia itu nggak bakal masuk jurang resesi, namun tetap terkena dampaknya yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu melambat gitu kan. Kenapa sih nggak Indonesia itu bisa nggak terkena resesi gitu? Pertama, kontribusi ekspor ke PDB tidak besar Indonesia tuh gitu. Jadi kita tuh walaupun masih ekspor dan impor, tapi tidak sebesar negara-negara lainnya yang terlalu mengandalkan ekspor dan impor itu sendiri gitu. Di Singapura itu sendiri kontribusi ke PDB-nya itu 200% gitu, sedangkan Indonesia di angka 100%, sehingga tidak berpengaruh banyak ke perekonomian Indonesia gitu. Nah, Jokowi sendiri bilang kan kalau misalnya tahun depan ekonomi Indonesia akan gelap gitu. Begitupun dengan Sri Mulyani gitu, yang bilang tahun depan Indonesia akan terjadi resesi. Tapi slogan Sri Mulyani itu diubah dari yang tadinya bilang seperti itu. Sri Mulyani sekarang bilang bahwa Indonesia aman, namun tetap waspada gitu. Jadi walaupun kita tidak terkena dampaknya secara langsung, tapi harus tetap waspada terhadap dampaknya itu sendiri gitu. Memang tidak terkena resesi, tapi akan terjadi pertumbuhan ekonominya akan melambat gitu, walaupun tidak secara signifikan seperti negara-negara besar lainnya gitu. Nah, industri yang terkena dampak tuh industri apa aja sih? Nah, industri yang marketnya tuh ada di luar negeri gitu. Misal banyak perusahaan kita tuh kan ekspor ke luar negeri ya, seperti ekspor tekstil, batu bara gitu, ekspor ke Amerika. Sedangkan di Amerika itu sendiri perekonomiannya sedang lesu. Masyarakat Amerika itu jadi tingkat belanja itu jadi semakin lagi rendah-rendahnya gitu karena ada inflasi di sana gitu. Jadi istilahnya ya. Jadi konsumsi masyarakat Amerika itu sendiri jadi lesu gitu kan. Jadi ketika kita ekspor ke sana dan konsumsi masyarakat di sana itu lesu, otomatis perusahaan ekspor kita itu omsetnya menurun dong. Nah, ketika omsetnya menurun, terjadilah PHK di situ. Nah, itu salah satunya adalah seperti itu contohnya perusahaan ekspor. Satu lagi adalah perusahaan startup gitu. Nah, kalau startup ini sebenarnya bukan tahun depan, dari tahun sekarang juga udah mulai banyak PHK gitu. Dan itu ada penyebabnya gitu, bubble burst gitu. Dan itu kalau dijelasin itu bakal panjang banget. Jadi saya nggak bakal jelasin di sini. Mungkin kalau ada waktu ada yang mau ini gitu kan, nanti bakal saya jelasin gitu. Nah, apakah UMKM itu sendiri terkena dampaknya? Jawaban saya sendiri secara pribadi bisa terdampak, bisa tidak terdampak gitu. Yang bisa kita lakukan apa sih? Yang bisa kita lakukan adalah berjaga-jaga kalau memang situasi terburuknya memang terjadi gitu. Jadi seperti itu. Oke, nah salah satu caranya untuk berjaga-jaga ini kan mungkin akan kita bahas sekarang nih ya Mas Adi gitu ya. Jadi salah satunya adalah tentang mempertajam gitu ya namanya strategi digital marketingnya. Karena era sekarang ini kan semua serba digital gitu kan. Nah, ada nggak sih tips dari Kak Adi gitu kan tentang strategi digital marketing yang paling pas deh untuk UMKM dalam mempersiapkan diri gitu untuk menghadapi isu resesi, meskipun tadi dampaknya nggak langsung kena gitu kan, tapi ya itu tadi seperti kata Kak Adi lagi gitu kan, ya kita harus bersiap, kita harus ancang-ancang gitu istilahnya supaya nanti nggak kaget gitu begitu kena dampaknya. Kayak gitu Kak Adi. Buat UMKM ketika kita mulai dari basic kenapa UMKM itu harus mulai menggunakan strategi digital marketing ya, bahkan bukan digital marketing doang gitu. UMKM itu harus mulai mengadopsi yang namanya teknologi digital gitu kan. Untuk apa? Untuk membantu memangkas biaya operasional gitu. Dengan teknologi digital juga UMKM bisa lebih gesit dan lebih mampu menangani ketidakpastian gitu. Nah, mindset kebanyakan UMKM sekarang yang saya temui selama ini gitu kan, selama saya berkecimpung di bisnis online dan digital marketing, itu mindsetnya tuh masih fokus ke produknya gitu. Misal banyak yang jualan makanan laris, terus ikut-ikutan jualan makanan. Banyak yang jualan baju laris, ikut-ikutan jualan baju gitu ya. Nah, ketika masuk ke dunia digital atau dunia online, itu coba mindsetnya dirubah gitu para UMKM. Tolong dirubah, mindsetnya jangan ke produk terus gitu. Kenapa? Karena ketika misalnya terjadi resesi nanti, atau perekonomian tidak stabil, yang harusnya kita fokuskan adalah marketnya itu sendiri gitu, bukan produknya gitu. Kayak kemarin pas COVID gitu kan, mungkin banyak
yang apa ya istilahnya restoran-restoran tutup, kemudian bisnis travel juga tutup gitu kan. Nah, banyak bisnis offline yang lesu gitu. Nah, jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena terlalu fokus sama produknya, terlalu fokus sama jualannya gitu. Yang harus kita lakukan ketika memang akan terjadi resesi seperti ini gitu kan, terjadi kelesuan ekonomi, ya fokus ke marketnya, apa yang dibutuhkan oleh market, apa yang masalah market itu sendiri gitu kan, apa yang diinginkan oleh market gitu kan, ketika terjadi itu semua gitu. Jadi jangan fokus ke produknya, tolong fokus ke marketnya gitu. Tapi lebih fokus ke marketnya itu sendiri gitu. Lebih ya kalau misalnya dalam bahasa CRM mah PDKT lah sama market sendiri gitu kan. Kalau misalnya teman-teman udah punya database, sering-sering ngobrol sama marketnya. Oke, jadi lebih ke menjalin engagementnya gitu ya. Jadi supaya menjalin hubungan lah sama marketnya gitu. Nah, langkah awalnya ketika teman-teman, nah ini bukan ngomongin misalnya nanti kena bakal terjadi resesi atau enggak gitu. Digital marketing menurut saya itu penting buat UMKM gitu. Kenapa? Ya untuk mempercepat UMKM itu sendiri biar bisa berkembang omsetnya gitu kan. Jadi apa sih yang harus dilakukan pertama kali oleh UMKM gitu kan? Adalah riset market. Riset market gimana caranya? Bisa melalui riset melalui Google Trends, kemudian riset melalui iklan-iklan yang ada di Google atau iklan-iklan yang ada di sosial media gitu kan. Kemudian mulai masuk ke komunitas-komunitas tuh yang ada di Facebook, yang ada di Telegram gitu kan. Kemudian mulai lihat konten sosial media itu menurut saya pribadi itu yang krusial. Kenapa? Karena konten yang ada di sosial media itu menunjukkan apa kondisi yang terjadi saat ini gitu. Jadi teman-teman tuh harus jadi apa yang teman-teman tuh harus punya insting tersendiri, apa sih yang lagi naik sekarang gitu, berita apa yang sedang naik, konten apa yang sedang naik, produk apa yang lagi laris, isu apa yang lagi diangkat gitu. Nah, itu semua itu harus dilatih juga gitu. Semakin banyak pengalaman teman-teman untuk riset market gitu, itu akan mempermudah teman-teman mengetahui masalah market teman-teman masing-masing gitu kan gitu. Jadi itu juga penting gitu kan, riset market. Pertama riset market. Kedua, setelah marketnya udah ketemu nih, teman-teman misalnya lagi nyari market apa nih misalnya, pecinta hewan, pecinta kucing, apalagi sekarang pecinta kucing lagi tinggi-tingginya kan, pecinta kucing, gitu. Atau misalnya pecinta tumbuhan gitu kan, udah ketemu nih marketnya. Terus kedua apa? Kedua mulailah riset produk gitu. Jadi teman-teman cari produk yang memang dibutuhkan oleh market teman-teman gitu. Saya contohkan misalnya pecinta kucing. Nyari produknya di mana? Nyari produk tuh lebih gampang daripada riset market. Nyari produk tuh teman-teman bisa nyari di marketplace gitu kan. Bisa nyari sekarang ada TikTok, bisa nyari di TikTok Shop gitu kan. Bisa nyari lewat sosial media gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah paham marketnya itu sendiri, nyari produknya lebih mudah gitu. Lebih mudah untuk mencocokkan produknya dengan marketnya karena teman-teman udah tahu problem si market itu sendiri gitu. Oke. Jadi berarti yang pertama tadi untuk riset market dan yang kedua adalah riset produknya gitu ya, Kak Adi ya. Nah, terus kira-kira ada yang mau ditambahin lagi atau mungkin kita bisa next gitu. Kita bisa bahas tentang yang namanya sosial media apa gitu kira-kira yang bisa digunakan untuk gitu kan untuk belajar. Ini langsung ini ya apa maksudnya masih masuk dengan sosial media yang akan dipakai buat UMKM, cocoknya apa gitu. Betul. Jadi digital marketing itu sendiri selain teman-teman riset market dan riset produk, kan misalnya terjadi resesi gitu ya tahun depan ya, walaupun nggak terdampak langsung, mungkin bisa terjadi penurunan daya beli dari konsumen. Yang ketika terjadinya penurunan daya beli tersebut, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah permintaan berkurang gitu, permintaan produk teman-teman itu bisa berkurang karena penurunan daya beli itu sendiri gitu. Nah, ketika menggunakan strategi digital marketing, mungkin teman-teman berpikir akan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi untuk beriklan gitu kan. Padahal beriklan itu nggak wajib. Misalnya teman-teman memang baru memulai menggunakan strategi digital marketing dan memang mempunyai budget yang terbatas gitu. Apalagi misalnya nanti terjadi penurunan daya beli kan otomatis susah dong untuk budgetingnya gitu, untuk mengatur keuangannya gitu. Jadi yang saya sarankan gitu untuk teman-teman UMKM ketika emang baru ingin memulai bisnis, coba menggunakan cara organik dengan membuat konten di berbagai platform sosial media gitu. Semuanya pakai aja gitu.
mulai dari YouTube, mulai dari Instagram, mulai dari TikTok gitu kan. Kemudian ada Telegram, ada WA gitu, semuanya pakai aja gitu. Semakin banyak channel distribusi, otomatis teman-teman awareness-nya akan semakin tersebar, dan itu juga akan semakin memperbanyak jumlah pelanggan yang masuk ke dalam bisnis teman-teman itu sendiri gitu. Jadi kalau memang bisa teman-teman punya tenaga gitu dan mempunyai sedikit budget dan punya tenaga untuk menggunakan berbagai channel distribusi, coba gunakan channel distribusi itu sendiri gitu kan, yang gratisan, nggak masalah gitu. Banyak kok teman-teman saya yang tanpa beriklan pun omsetnya udah nyampe 1 miliar gitu, bahkan dalam waktu beberapa hari di TikTok gitu kan. Jadi itu tuh nggak harus gitu, beriklan tuh nggak harus menurut saya, selama teman-teman bermainnya tuh benar gitu. Jadi itu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya tenaga untuk apa ya istilahnya ya, untuk aduh saya bikin konten kan butuh effort, butuh tim juga kan gitu kan, apalagi semua sosial media dipakai. Coba gunakan sosial media yang memang lagi booming sekarang, yang baru muncul dan lagi booming. Apa itu? Saya saranin sih mulai dari TikTok gitu, karena banyak pengguna TikTok, penjual seller TikTok itu yang bahkan dari 0 follower itu baru main beberapa hari, boom, omsetnya langsung meledak gitu, followernya langsung meledak cepat gitu. Bahkan saya tuh bermain TikTok itu dari 0 follower, cuma dalam waktu sebulan ya, itu bisa tembus 100.000 follower gitu. Nah itu kalau di sosial media yang lain kan, kayak di Instagram atau YouTube kan, kayak sesuatu yang, aduh gimana caranya, lama banget gitu. Di TikTok tuh bisa semudah itu, karena, kenapa? Karena TikTok tuh lagi membangun platformnya gitu, dan ingin penggunanya itu bisa menghasilkan dari TikTok itu sendiri gitu, bisa mendapatkan keuntungan dari TikTok itu sendiri. Makanya platformnya tuh dipermudah gitu buat teman-teman bisa menghasilkan dari TikTok gitu. Saran saya mulai dari TikTok gitu, kemudian dari Instagram gitu, karena walaupun TikTok tinggi-tingginya, Instagram tetap menjadi platform yang nomor 1 konversi tertinggi gitu. Jadi yang gampang dijangkau jadi, apa ya, kita lebih mudah PDKT itu lewat Instagram gitu, lewat story Instagram gitu kan, lewat pertanyaan-pertanyaan gitu kan, bisa lewat story Instagram gitu, kayak gitu. Iya betul, karena lebih personal gitu kali ya kalau Instagram itu ya, kayak lebih dekat gitu ya rasanya. Kemudian di YouTube, kalau misalnya memang teman-teman mau mulai di YouTube, mangga mulai di YouTube gitu kan, cuman di YouTube juga butuh effort juga untuk membuat video panjang gitu kan. Nah, yang saya sarankan adalah kita mendapatkan omset itu nggak melulu harus dari customer yang baru kan. Kebanyakan UMKM itu pengen dapat omset gede itu dari customer baru, dari pelanggan baru gitu kan. Nah, sedangkan untuk mendapatkan pelanggan baru itu kan kita butuh biaya kan, butuh cost gitu kan. Entah cost untuk beriklan, cost untuk bikin konten juga butuh cost gitu kan. Cost untuk bayar konten kreator mungkin, atau teman-teman mengeluarkan tenaga juga, itu namanya biaya apa? Mengeluarkan ini juga gitu ya, mengeluarkan effort juga gitu. Nah, jangan cuma fokus ke pelanggan baru, coba teman-teman fokus juga ke pelanggan lama gitu. Jadi, kalau misalnya ada yang beli lewat teman-teman, coba database-nya itu disimpan sama teman-teman, biar di bulan-bulan berikutnya mungkin teman-teman akan mengadakan promo, atau akan launching produk baru gitu. Jadi dari customer lama itu, kalau menurut saya pribadi, customer lama itu bisa menstabilkan omset teman-teman itu sendiri. Pelanggan baru itu bisa menaikkan omset teman-teman gitu. Jadi jangan lupakan pelanggan lama gitu. Nah, jangan lupakan juga Betul. Jadi intinya adalah merawat pelanggan gitu. Nah, jangan lupakan juga untuk meningkatkan omset itu nggak harus melulu mendapatkan pelanggan baru gitu, teman-teman. Bisa banyak strategi di belakangnya, di bagian belakangnya. Teman-teman bisa bundling, misalnya teman-teman jual 2 produk sekaligus gitu dengan harga yang lebih dimurahin gitu kan, atau misalnya teman-teman jual produk yang repeat ordernya itu cepet banget gitu, kayak misalnya jualan makanan, jualan skincare gitu kan, itu kan repeat ordernya itu cepet gitu ya. Jualan makanan mungkin hari ini habis, besok bisa beli lagi gitu kan, repeat ordernya juga motornya cepet gitu kan. Kemudian jangan lupakan referral gitu. Misalnya teman-teman udah punya pelanggan, coba pelanggannya tuh gimana caranya bisa mempromosikan ke teman-temannya atau ke orang lain gitu kan. Iya, jadi kayak affiliate gitu. Nah, ini caranya, ini tuh tujuannya biar apa gitu ya, buat meningkatkan omset itu sendiri gitu. Jadi misalnya teman-teman punya pelanggan, di mana kalau misalnya pelanggan ini mempromosikan produk teman-teman ke orang lain, pelanggan ini dapat komisi gitu.
Jadi itu cara meningkatkan omset itu nggak melulu tentang harus mendapatkan pelanggan baru gitu kan. Yang tadi saya bilang mendapatkan pelanggan baru kan mengeluarkan biaya gitu kan. Sedangkan kalau kita fokusnya tuh bukan cuma di pelanggan baru tapi di pelanggan lama juga, itu ya nggak perlu mengeluarkan biaya segede itu juga gitu kan. Kalau misalnya kita udah punya pelanggan lama yang udah kenal dengan brand kita gitu kan, yang udah deket sama kita, tinggal dikasih produk lagi ke mereka kan otomatis penjualannya itu lebih mudah gitu dibandingkan pelanggan baru gitu. Bisa dikasih reward gitu ya untuk yang pelanggan lama, atau mungkin diajakin untuk jadi reseller gitu ya, kalau misalkan emang jualannya apa namanya ya bisa lah gitu untuk jadi reseller, dijual-jual lagi gitu ya Kak Adi ya. Jadi intinya kalau misalnya untuk UMKM sendiri itu tadi tipsnya adalah jangan lupa untuk riset marketnya dulu gitu kan, riset produk, dan yang terakhir tadi yang poin pentingnya adalah jangan lupa untuk merawat pelanggannya gitu kan sebelum kita main-main di sosial medianya gitu. Nah kalau sosial medianya sendiri itu tadi kan kalau kata Kak Adi kan harus pede nih kita buat join-join di komunitas juga, kita belajar-belajar untuk sosial media seluruhnya gitu ya, mulai dari Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook dan segala macamnya. Nah kalau nyebar ke setiap platform gitu ya, platform sosial media, itu apakah nanti bakalan jadi bingung nggak sih, fokusnya jadi kepecah-pecah atau gimana, atau memang kayak tadi katanya Kak Adi lebih baik fokus dulu ke satu, karena kan tadi nih ada pertanyaan nih kalau nggak salah tadi yang lewat gitu, gimana gitu caranya kalau saya nggak ada modal gitu terus kepengen bisnis, terus kalau misalkan mau sosial media juga nggak ada ide konten gitu, gimana nih Kak Adi, apa masuk jualannya atau gimana nih? Iya, jadi teman-teman itu kalau saran saya sih ketika mau memulai bisnis online gitu, atau teman-teman udah punya bisnis offline pengen go online gitu ya, dan apa ya istilahnya ya, belum punya tenaga, belum punya banyak modal gitu kan, belum punya banyak waktu, coba mulai bisnis itu dengan cara yang paling mudah gitu. Banyak banget caranya, fleksibel gitu kan. Seperti saya dulu tuh saya mulai membangun mentor bisnis sendirian gitu, nggak pakai tim, bikin konten sendirian di Instagram, bahkan di TikTok juga sendirian. Saya bangun akun Instagram sama TikTok sendirian gitu, walaupun sekarang udah ada tim gitu kan. Tapi sekarang tapi dulu tuh masih sendirian gitu. Nah, tergantung teman-teman tuh bisa mengatur waktu, manajemen waktunya itu bagus apa enggak gitu ya. Tergantung teman-teman manajemen waktunya itu sendiri gitu. Jadi mulai dengan yang paling mudah gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa ngedit gambar, coba mulai dari Instagram. Atau teman-teman bisa ngedit video, coba mulai dari TikTok, karena itu bisa lebih cepat lagi perkembangannya gitu. Jadi kayak gitu sih. Terus mungkin kan yang tadi bilang bingung gitu kan, aduh kalau misalnya ini kebanyakan gitu kan, kebanyakan apa ya istilahnya ya, kebanyakan sosial, fokusnya kemana-mana gitu. Ya saran saya tadi coba fokus di satu sosial media dulu yang memang teman-teman bisa kuasai gitu. Belajarnya di mana? Banyak banget kursus online-nya gitu, di YouTube juga teman-teman bisa belajar gitu. Jadi intinya gimana kemauan teman-teman buat belajar untuk belajar bisnis online atau digital marketing itu sendiri gitu. Kemudian tadi ada yang bilang kan nggak punya ide konten gitu kan, bingung bikin konten apaan gitu terkait produknya gitu. Makanya sekali lagi fokus ke marketnya. Kalau misalnya teman-teman fokus ke produknya, itu susah teman-teman nyari ide kontennya gitu. Susah nemu ide kontennya. Tapi kalau teman-teman fokus ke marketnya, itu bakal nemu ide konten itu sendiri dengan mudah gitu kan. Dan ide konten itu banyak. Jadi kenapa harus bingung gitu? Kalau teman-teman sering buka sosial media kayak TikTok, Instagram, YouTube, dan gitu ya, di platform sosial media itu banyak istilahnya banyak market teman-teman, banyak akun, maksudnya banyak akun media sosial yang memang di akun media sosial itu marketnya teman-teman ngumpul tuh di situ. Ya udah teman-teman kan tinggal ATM konten mereka gitu kan, amati tiru modifikasi konten dari mereka itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi konten itu udah ada di mana-mana gitu. Coba bayangin ya, kita bangun tidur, buka HP, ada berita, itu kan konten namanya kan. Kemudian kita lagi makan, lagi sarapan gitu kan, terus buka sosial media, itu konten lagi gitu kan. Terus kita di kantor gitu kan, misalnya kita berangkat kantor, makan siang gitu, terus ada yang ngomongin, bayangin loh ada berita ini loh, ada berita ini loh, ada tren ini loh gitu. Itu kan juga konten juga gitu. Jadi konten itu sebenarnya udah ada di mana-mana gitu. Kenapa teman-teman harus bingung gitu? Tinggal gitu. Jadi kita, gitu ya tinggal, menurut saya tinggal cari konten itu ya di sosial media, di Google gitu. Di sosial media Google dan YouTube itu udah banyak banget gitu. Jadi kenapa harus bingung gitu? Jadi kayak gitu sih. Oke, apalagi kalau zaman sekarang, kalau misalkan kayak di Reels dan TikTok itu kan bisa kelihatan dari apa yang viral gitu ya biasanya ya Kak Adi ya.
gitu kan. Jadi Iya. bisa dicontek gitu loh, kayak Iya, challenge benar, atau mungkin benar apanya banget. gitu ya kan. Oke. Nah, ini tadi kan salah satu tipsnya dari Kak Adi itu adalah merawat data-data dari yang namanya customer gitu kan. Data lamanya customer itu jangan sampai hilang gitu kan, jangan sampai diabaikan, dan data-data baru juga harus dikumpulkan untuk Iya. meningkatkan omset juga gitu. Nah, nyambung soal data-data juga nih, kalau menurut Kak Adi sendiri gitu, setelah strategi pemasaran digital tadi kita udah belajar soal sosial media, maksudnya kita harus tahu gitu kan tentang strateginya di sosial media, digital marketingnya seperti apa. Nah, ini ada nggak sih untuk pentingnya gitu kan data semua aktivitas bisnis gitu, mulai dari yang namanya mungkin keuangannya gitu kan, terus habis itu pencatatan transaksinya dan lain sebagainya gitu Kak Adi, supaya maksudnya nanti bisa meningkatkan omset gitu, meskipun bisnisnya dari awal mungkin kayak tadi kata Kak Adi dari nol banget, followersnya belum ada pembelinya, mau jualan sampai bibirnya berdarah-darah juga belum ada yang beli, bisa sampai akhirnya udah dia cuman kayak jual live gitu aja terus Iya. juga rame. Iya, jadi itu kesalahan fatal banget sih kalau teman-teman tuh berbisnis tanpa menggunakan data gitu kan. Istilahnya itu namanya ya cuman menggunakan feeling ya. Kayak misalnya teman-teman bikin konten gitu kan. Terus kayaknya konten ini bakal viral nih gitu. Ya udah bikin gitu kan. Setelah kontennya viral, terus follower naik, terus apa yang didapat? Kan nggak dapat apa-apa ya gitu. Berbeda dengan misalnya teman-teman rutin bikin konten di sosial media, kemudian mungkin ada yang viral, ada yang nggak viral gitu ya, namanya bikin konten gitu kan. Nah, teman-teman ngedata tuh gitu kan, mulai dari engagement-nya, mulai dari like-nya, komennya gitu kan, didata, terus teman-teman lihat konten-konten viral apa aja gitu kan, kemudian teman-teman remake lagi kontennya, kemudian di post lagi di bulan-bulan berikutnya gitu, itu akan meningkatkan performa gitu. Nah, nyambung dengan tadi namanya pencatatan data gitu kan. Menurut saya semua data itu wajib banget teman-teman apa istilahnya ya, semua bagian bisnis itu wajib banget didata gitu. Jadi bukan berdasarkan feeling aja atau mungkin halu mungkin ya, kayak kayaknya ini bener nih, strategi ini bener, pakai deh gitu. Tapi nggak didata, terus ganti strategi lain, terus nggak didata gitu kan. Ya teman-teman dapat apa gitu kan. Sedangkan kalau kita misalnya mau meningkatkan omset, ya semua data itu harus dibaca gitu. Semua data itu harus ada gitu biar bisa jadi jadi tujuan data itu apa sih sebenarnya gitu kan? Tujuan data itu untuk mengevaluasi kegiatan bisnis kita gitu kan, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan gitu. Apa aja sih yang didata? Saya juga selama ini selalu itu mendata gitu kan. Walaupun hal yang memang sebenarnya nggak perlu banget didata, ya udah saya data aja gitu kan. Karena menurut saya data itu penting banget buat sebuah bisnis gitu kan, atau misalnya UMKM gitu kan. Nah, mulai dari mendata database pelanggan, customer, kemudian mendata penjualan, mendata penjualan itu saya mendatanya itu bahkan tiap hari gitu kan, tiap hari ada data harian, ada data mingguan, ada data bulanan gitu kan, ada data penjualan, kemudian ada data apalagi data pelanggan lama gitu kan, kemudian banyak banget yang data transaksi gitu kan. Kemudian data transaksi gitu kan. Jadi banyak banget hal yang memang harus didata gitu. Kalau memang teman-teman ingin mendata gitu, itu data aja gitu. Walaupun menurut teman-teman nggak penting didata gitu, omset udah gede ini gitu kan. Bisa jadi ketika teman-teman mendata dan mengevaluasi datanya, otomatis omsetnya malah omsetnya malah makin naik lagi gitu kalau misalnya teman-teman mendata gitu kan. Jadi jangan karena teman-teman udah bangga gitu punya omset gede, tiba-tiba ya udahlah ngapain ngedata gitu kan. Terus yang jadi pertanyaan saya, kenapa teman-teman nggak ngedata sedangkan perusahaan startup besar aja semuanya tuh mementingkan data gitu kan, data analitik gitu. Perusahaan gede aja walaupun omsetnya udah gede tetap ngedata gitu. Kenapa teman-teman yang maksudnya ya masih sekelas UMKM gitu, nggak memakai data itu gitu untuk bisnis teman-teman itu sendiri gitu. Jadi itu sih menurut saya sih. Oke. Nah, kalau misalnya untuk pendataan gitu nih, Kak Adi, kira-kira ada ini nggak sih, ada rekomendasi gitu, kira-kira untuk UMKM gitu, untuk yang barusan memulai bisnis, kira-kira supaya bisnisnya itu bisa jalan? Saya saran sih, kalau misalnya teman-teman emang istilahnya punya bisnis offline, jualan makanan atau jualan apapun itu, jualan baju, jualan minum, itu coba gunakan kasir pintar gitu ya. Kenapa? Karena mungkin saya baru baca sekilas ya, kasir pintar itu bisa mendata istilahnya penjualan gitu kan, kemudian mendata
database ya kalau nggak salah ya, mendata pelanggan baru, pelanggan lama gitu kan. Bisa kemudian apalagi selain penjualan, mendata pelanggan, marketing, kemudian mungkin bisa dijelaskan oleh tim ininya gitu ya, tim kasir pintarnya gitu. Okay. Jadi menurut saya kasir pintar tuh udah super lengkap lah gitu, mulai dari misalnya teman-teman mendata apapun itu ya, transaksi, penjualan, pelanggan gitu kan. Iya betul. Jadi kalau misalnya untuk ini ya, mungkin untuk apa namanya follower mentor berbisnis gitu ya Kak Adi ya, kalau misalnya saya boleh menjelaskan gitu ya, mungkin kalau misalkan yang baru bisnis terus pengen datanya lebih rapi gitu pakai kasir pintar ini memang sudah bisa menghandle semuanya kayak yang tadi kata Kak Adi bilang gitu kan, mulai dari data transaksi, data penjualan, data pelanggan juga, terus habis gitu ada data laba rugi. Nah kayak tadi yang Kak Adi jelaskan tuh kan gak mungkin nih kita kayak apa namanya keuntungan, omset dan segala macamnya kita pakai halu gitu loh, pakai perasaan gitu kan. Nah itu tadi, jadi mungkin dari strateginya Kak Adi digabungkan dengan kasir pintar ini jadi kawin gitu kan. Ya mudah-mudahan juga omsetnya para UMKM ini akhirnya jadi meningkat kalau bisa ikutin tips dari Kak Adi itu tadi ya kan. Oke, nah ini karena waktunya mepet banget nih Kak Adi, boleh saya sambil bacain pertanyaan gitu ya. Ini di atas-atas tadi ada pertanyaan, siapa aja ya ini yang tanya ya. Ini sebentar. Ini ada yang tanya dari Raga. Dia bilang ada trik khusus nggak sih untuk jualan di platform tertentu, misalnya di Facebook? Gitu pasti kan? Ada. Tiap platform tuh pasti ada strateginya masing-masing gitu. Kayak di TikTok, gimana caranya biar konten tuh bisa viral, masuk FYP gitu. Itu ada strateginya gitu. Kemudian di Instagram juga gimana caranya meningkatkan follower. Jadi tiap platform tuh sebenarnya ada strateginya masing-masing gitu. Nah, gimana caranya kita memahami strategi dari setiap platform masing-masing. Teman-teman coba masuk komunitas. Kalau misalnya teman-teman ingin yang gratis, coba belajar di YouTube ada. Bisa masuk komunitas-komunitas yang ada di Telegram ataupun di Facebook gitu. Ada misalnya komunitas belajar TikTok, komunitas belajar Instagram gitu. Itu banyak banget gitu di Facebook dan Telegram. Kalau teman-teman mempunyai budget sedikit gitu, coba ikutan kursus online dari orang yang memang sudah berpengalaman jualan di platform tersebut gitu. Misalnya ada orang yang emang udah punya omset tinggi di TikTok gitu, coba mulai belajar di orang tersebut gitu. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah merasa rugi kalau misalnya belajar. Kenapa? Karena investasi terbaik menurut Warren Buffett gitu kan, orang terkaya di dunia, itulah ya investasi ke otak gitu, investasi ke belajar gitu, dibandingkan kita investasi ke saham, investasi ke reksadana gitu. Jadi kalau teman-teman investasi ke otak gitu, itu tuh nggak bakal ada yang bisa ngambil gitu, ilmu nggak bakal ada habisnya, siapa yang mau ngambil gitu kan. Kalau kita investasi di saham kan bisa rugi kalau misalnya terjadi resesi atau apapun itu gitu kan. Kalau teman-teman investasi ke otak, ya mau terjadi apapun itu kondisinya, ya nggak bakal ini. Ya tetap ada di otak gitu. Jadi gitu, ya, kan? Jangan pernah merasa rugi untuk belajar ke orang yang memang sudah berhasil gitu. Kalau saran saya sih gitu sih. Oke, apalagi juga sekarang belajarnya juga banyak yang ngasih gratisan gitu kan. Maksudnya nggak berbayar yang mahal-mahal banget gitu ya Kak ya. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari Kak Leli. Kak sebenarnya udah pengen live ke TikTok, tapi produknya itu belum full ngaruh ke kita. Itu gimana ya Kak? Saya juga jualannya skincare. Jadi maksudnya gini kali ya, sudah pengen jualan live ke TikTok, tapi diri kita sendiri belum merasakan manfaatnya gitu. Jadi mungkin seperti itu kali ya. Jadi selama mungkin gitu. Jadi maksudnya mungkin belum omsetnya tuh kayak mungkin belum balik modal kali ya. Jadi belum balik modal atau gimana nih? Kalau misalnya kita jualan produk atau produknya tuh belum bermanfaat buat diri kita sendiri gitu ya. Kalau misalnya maksudnya ke sana, saya selama ini tuh jualan produk itu banyak yang belum bermanfaat, maksudnya belum berpengaruh ke diri saya sendiri, tapi saya jual. Kenapa? Tetap saya jual dan laku, tetap laku gitu. Karena apa istilahnya? Iya, dan testimoninya gitu ya? Juga kan sudah ada testimoni dari orang lain gitu, jadi nggak harus memakai testimoni dari diri kita sendiri gitu. Mbak Leli bisa pakai testimoni dari orang lain gitu. Jadi ketika menjual produk, coba gali apakah produk ini sudah memiliki testimoni dari orang lain gitu, sehingga ketika Mbak Leli menjual itu ke live TikTok atau ke manapun itu dan sudah ada testimoni dari orang lain, ya tinggal jual aja gitu dengan menggunakan testimoni dari orang lain itu sendiri gitu. Karena testimoni yang
nggak harus dari diri kita sendiri gitu. Selama orang lain ada yang sudah mendapatkan manfaatnya, silakan jual aja produknya gitu. Jadi kayak gitu sih. Oh, ini kalau katanya Kak Leli tadi bilangnya misalnya skincare, tapi kita tuh masih jerawatan gitu katanya. Ya yang saya bilang. Mungkin karena datang bulan kali ya. Biasanya kan kalau perempuan datang bulan kan suka nggak diduga-duga ya kan, tiba-tiba. Ya, gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen jualan produk tapi teman-teman nggak pede gitu karena misalnya produknya belum bermanfaat, ya kan pertama bisa menggunakan testimoni orang lain gitu yang memang sudah memanfaatkan produknya. Kedua, kalau teman-teman nggak pede tampil, teman-teman bisa endorse atau misalnya bayar jasa konten kreator di TikTok. Kan sekarang banyak tuh TikTok Live tuh, sekarang tuh banyak orang-orang yang TikTok Live, tapi itu tuh bukan pemilik bisnisnya. Dia bayar orang buat mempromosikan produknya lewat TikTok Live gitu. Ya. Jadi kalau misalnya Mbak Leli punya budget untuk bayar orang jualan di TikTok Live gitu, atau misalnya ada temennya nih yang cantik gitu, ayo dong, gue punya ide jualan skincare nih, misalnya lu bantuin gue buat jualan live di TikTok, nanti misalnya ada hasil, kita bagi hasil ya gitu, kan itu bisa juga gitu. Jadi menurut saya banyak cara buat jualan tuh gitu, jangan terlalu fokus misalnya belum ada manfaatnya buat dari kita, karena kan kita bisa kerjasama dengan orang lain juga gitu. Jadi itu sih saran saya. Oke, jadi nggak harus produk yang kita punya terus ya kita sendiri yang promosiin gitu ya, bisa lewat orang lain gitu. Nah ini ada pertanyaan juga nih Kak dari Yusuf Fardiansyah, dia bilang katanya, Kak, apa yang harus dilakukan guna menunjang kreativitas seseorang dalam menciptakan produk baru supaya nggak kelihatan ikut-ikutan? Jadi dia kepengen bikin ide bisnis baru kali ya, supaya nggak dibilang kayak FOMO kali gitu, nggak ikut-ikutan. Oke. Disclaimer ya, jadi namanya bisnis itu nggak ada yang baru sekarang tuh. Jadi semuanya tuh sebenarnya sudah ada gitu. Tinggal gimana kita mencari keunikan dari bisnis kita itu sendiri gitu. Atau nama lainnya EOV ya. Diferensiasi gitu kan. USP, UVP gitu kan. Unique selling point, unique value point gitu. Tinggal teman-teman mencari keunikan dari bisnis teman-teman itu sendiri gitu. Misalnya teman-teman sekarang kan udah banyak yang jualan hijab kan gitu. Nah, mungkin teman-teman jualan hijab yang apa? Yang berbeda dengan hijab lainnya gitu. Dan mentarget ke market tertentu. Misalnya hijab yang anti gerah. Atau misalnya hijab yang anti ketombe. Kan bisa jadi kan seperti itu kan gitu. Jadi teman-teman bisa mencari itu dengan ya balik lagi riset market lagi gitu, balik lagi ke riset market gitu. Ketika teman-teman udah riset market dan udah dapat permasalahannya gitu, nah riset market, saran saya sih riset marketnya kayak gini. Misalnya teman-teman pengen jualan hijab, tapi udah banyak nih yang jualan hijab, coba teman-teman tanya ke orang-orang yang memang sering beli hijab, itu masalahnya pakai hijab itu apa sih gitu, yang biasanya dirasakan gitu. Nah itu kan banyak tuh nanti gatel gitu ya, terus malah banyak ketombe gitu kan, rambut rontok, apalah itu segala macem. Nah ketika udah di produk hijab teman-teman yang ingin teman-teman nanti jual misalnya, atau teman-teman buat gitu. Jadi menurut saya sih seperti itu caranya. Gitu. Oke, nah ini tadi ada lagi yang nanya, pertanyaan terakhir kayaknya ya, karena sebelum ini kita mengundi siapa yang menang dapat giveaway. Nah ini ada yang tanya, Mas saya karyawan di perusahaan, sekarang juga punya usaha, tapi cuma hari Minggu usahanya. Kalau ada orderan terpaksa kirim hari Minggu, gimana ya cara ngaturnya supaya dua-duanya jalan gitu? Mungkin dia kepengen ya nyambi lah ya Mas ya gitu. Jadi kayak balik lagi sih buat teman-teman yang memang sekarang masih kerja gitu ya, coba manajemen waktunya di ini gitu diperbaiki lagi gitu. Dan saran saya kalau misalnya teman-teman masih kerja, coba cari bisnis yang memang apa ya istilahnya mudah di teman-teman lakukan gitu, yang paling mudah teman-teman lakukan gitu. Teman-teman tuh teman-teman tuh nggak melulu kok sekarang tuh misalnya mau mulai bisnis harus keluar banyak modal buat produksi, sewa gudang, sewa karyawan, segala macem gitu kan. Sekarang kan ada dropship, ada affiliate marketing gitu kan, yang bisa dimulai cuman cukup pakai HP aja gitu kan. Cuman sambil rebahan aja teman-teman bisa jualan, dapat cuan gitu kan gitu. Jadi saran saya sih ya yang paling mudah bisa teman-teman kerjakan aja gitu, teman-teman lakukan gitu. Kayak saya mulai bisnis
itu bahkan sampai sekarang tuh saya masih bermain affiliate marketing walaupun saya punya produk sendiri gitu. Saya masih bermain affiliate marketing, masih dulu tuh ketika mulai bisnis bermain dropship dengan jualan produk orang lain, dan yang saya gunakan ya cukup laptop dan HP aja gitu, nggak perlu apa ya stok barang gede-gede kan. Iya, nggak perlu keluar modal banyak gitu kan. Yang penting kan yang harus kita pikirkan tuh keuntungannya gitu, bukan seberapa kerennya bisnis kita dengan adanya stok produk yang malah numpuk gitu kan di gudang gitu. Jadi saran saya sih coba mulai dari yang paling mudah bisa teman-teman lakukan gitu. Lakukan ya, oke. Nah ini masih ada waktu nggak ini? Oke. Kayaknya terakhir deh. Ini ada dari Nazala. Kak, bagaimana ya kalau misalnya jualan online sedang dilakukan tapi tapi stoknya sedikit dan jejak pembeli pada produk hanya sedikit. Apa yang harus saya lakukan biar pembeli mau membeli di toko saya? Gitu. Jadi stoknya masih sedikit, terus yang beli juga sedikit, berarti kan kayaknya harus tingkatin omset gitu ya. Iya, kalau misalnya stoknya dikit, nah pengen nanya lagi, apakah itu produknya tuh produk teman-teman, apakah ngambil dari distributor gitu. Kalau permasalahannya stoknya sedikit, ya coba cari distributor yang stoknya banyak gitu kan, simple ya, tinggal cari. Kalau misalnya mau nyari distributor kan bisa nyari di Google, atau misalnya nyari di marketplace gitu kan banyak ya distributor gitu. Nah kalau misalnya permasalahannya adalah yang beli masih sedikit, nah kalau di dalam digital marketing itu permasalahannya ada di traffic, berarti di jumlah pengunjung yang datang ke toko online teman-teman gitu. Nah untuk meningkatkan jumlah pelanggan itu gimana caranya? Ya pertama kalau misalnya teman-teman punya budget, cara tercepatnya adalah ngiklan gitu kan di sosial media, bisa ngiklan di Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, Google Ads. Itu menurut saya cara tercepatnya gitu. Tapi kalau misalnya punya budget yang terbatas, cara kedua ya mau nggak mau bikin konten gitu kan di sosial media gitu kan untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang datang ke toko teman-teman gitu. Cuman itu menurut saya cuman dua cara itu yang paling paling banyak digunakan di dunia digital marketing saat ini gitu. Bahkan menurut saya tanpa beriklan pun, apalagi bikin konten di TikTok ya, banyak yang baru bikin konten tiba-tiba ratusan ribu follower, tiba-tiba omsetnya nyampe 1 miliar gitu dalam waktu beberapa hari gitu kan. Jadi coba manfaatkan semua platform yang memang bisa teman-teman manfaatkan gitu. Dan saran saya buat kebanyakan pebisnis tuh ya, penjual pemula tuh menurut saya tuh masih jualan ke teman-temannya sendiri gitu. Misalnya bikin makanan atau bikin baju, masih jualan ke teman-temannya sendiri gitu. Betul. Nah, memang kalau teman-teman sendiri atau keluarga kita sendiri, emang paling gampang dijualin di awal kita menjual ke mereka gitu. Misalnya awal-awal kita jualan ke mereka, langsung terjual karena kita kenal sama mereka juga kenal sama kita gitu, lebih gampang terjual. Tapi kedepannya itu tuh pasar jenuh gitu, jadi nggak bisa kita jualan lagi ke mereka gitu, karena mereka udah bosen kali ya dijualin sama kita gitu kan. Nah caranya biar kita tuh menjangkau pasar yang lebih luas, mau nggak mau ya teman-teman harus menggunakan media sosial gitu, seperti yang bisa teman-teman gunakan ya YouTube, TikTok, Instagram gitu kan, atau Google gitu kan. Jadi seperti itu. Oke. Kayak gitu. Nah, berarti jadi intinya sebenarnya kalau misalkan mau jualan, katakanlah ngomongin soal modal, ngomongin soal ningkatin omset dan lain sebagainya, bisa sebenarnya jualan tanpa modal gitu ya Kak Adi ya. Yang penting modal itu cuma itu nggak sih? Modalnya tuh, dan niat tuh yang paling susah biasanya. Iya benar-benar niat dan konsisten. Jadi kayak itu tadi, kalau misalkan mau main-main ke platform sosial media, berarti kan harus benar-benar mengenali sosial media apa nih yang kita emang jago di situ, yang kita emang suka, terus diselami, dipelajari benar-benar supaya kita bisa jualan juga di situ begitu ya, supaya produk kita juga laku di situ. Oke deh. Nah ini banyak banget sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sayangnya mungkin belum bisa terjawab nih teman-teman, mohon maaf ya gitu. Tapi mungkin boleh saya rangkumkan gitu kan, kalau dari obrolan kita sore hari ini nih sama Kak Adi gitu kan tentang strategi digital marketing untuk UMKM menghadapi era resesi. Itu sebenarnya kalau misalkan untuk UMKM sendiri, berarti tadi kalau kata Kak Adi adalah jangan lupa untuk kenalin dulu target marketnya ya, baru setelah itu kita bisa kenalin produknya seperti apa, baru kita bisa menata strategi secara digitalnya seperti apa, dan larinya ke sosial media yang mana nih cocoknya gitu sesuai target marketnya kita. Betul-betul ya. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk mendata seluruh aktivitas bisnis kita, mulai dari data pelanggan, data transaksi, data untung rugi dan lain sebagainya, karena sekecil apapun data itu penting untuk peningkatan omset kita. Kayak gitu ya Kak Adi ya. Oke deh, siap deh kalau gitu. Senang banget ngobrol sama Kak Adi. Iya, makasih juga ya. Gitu kan. Thank you banget untuk waktunya nih.
Siap, thank you banget Kak Adi, dan mohon ini banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang kelewat nih, belum bisa terjawab gitu. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu ya, lebih panjang lagi waktunya, lebih seru lagi pastinya ya. Kalau gitu Kak Adi, kalau misalnya Kak Adi mau live boleh ya, gitu, mau live boleh. Yang pasti untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, jangan kemana-mana, karena habis ini kita akan mengundi siapa yang mendapatkan hadiah giveaway dari Kasir Pintar. Kak Adi, mungkin ada yang mau disampaikan lagi untuk terakhir kali ke teman-teman sebelum kita mengundi? Pesan saya jangan takut gagal aja kalau misalnya mau mulai bisnis gitu. Karena teman-teman tuh banyak yang masih takut gagal gitu kan, takut nggak berhasil, takut rugi gitu. Itu udah mindset yang emang harus udah dibuang aja gitu. Kalau misalnya teman-teman mau berhasil di bisnis, saran saya sih jangan takut gagal gitu, coba aja gitu, karena bisa jadi kesuksesan teman-teman tinggal satu langkah lagi gitu. Itu sih dari saya. Oke, jadi yang penting kalau mau mulai bisnis ya dimulai aja gitu ya, nggak usah takut gagal gitu ya. Oke, siap, semangat Kak Adi dan juga teman-teman pastinya yang mau mulai bisnis. Sekali lagi thank you banget Kak Adi, mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi juga ya. Thank you juga nih, undang-undang. Thank you. Thank you. Ya, terima kasih Kak Adi, sehat selalu. Nah, untuk teman-teman yang udah join gitu kan di giveaway-nya Kasir Pintar, boleh nih kalau Kak Adi mau live silahkan. Kalau misalkan mau ikutan juga pengen tahu hasilnya, nah boleh juga. Izin itu ya, izin pergi ya. Thank you udah. Thank you udah. Oke, boleh.